Pemirsa, awal tahun 2022, KPK mondar-mandir menangkap kepala daerah. Ada Wali Kota Bekasi, Bang Pepen, Rahmat Effendi. Kemudian ada Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud, dan Bupati Langkat. Terbit rencana perangin-angin yang dihadiahi rompi oranye oleh KPK. Ketiganya ini dituduh terlibat praktek korupsi seperti jual beli jabatan, kemudian pengadaan barang dan jasa, serta kasus perizinan. Cara-cara basi ini digunakan oleh para kepala daerah untuk menggerogoti uang rakyat dan negara sebanyak-banyaknya. Atas nama otonomi daerah, kelakuan sebagian kepala daerah ini bak raja kecil yang berkuasa luar biasa. Ada perilaku pamer hidup mewah yang ditunjukkan oleh Bupati Penajam Pasir Utara misalnya, yang pamer kemesraan disuapi istrinya di dalam sebuah jet pribadi yang beredar luas di media sosial. Ada lagi kemudian temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat yang menghebohkan satu Indonesia. Dalihnya tempat pembinaan pecandu narkoba, tetapi Migrant Care menduga ada praktik perbudakan modern. Ya, perilaku kotor para raja kecil ini jelas bikin gedek dan emosi. Ditambah lagi ada perilaku kaum elit lainnya misalnya yang asal nyeplos, asal ngomong maksudnya. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan misalnya Bang Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung memecat Kajati yang berbahasa Sunda ketika rapat kerja. Kemudian ada lagi berikutnya yaitu mantan caleg PKS Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Tapi setelah ramai-ramai dihujat, akhirnya ujung-ujungnya minta maaf juga. Ya, bagaimana caranya kira-kira bikin kapok kelakuan kotor raja-raja kecil ini? Apakah deretan panjang koruptor yang berasal dari kepala daerah menjadi refleksi akan cacatnya sistem otonomi daerah dan pilkada? Inilah kontroversi selengkapnya. Perilaku kotor raja kecil. Bersama saya, Wahyu Wiwoho. KPK tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi sampai Indonesia betul-betul bebas dan bersih. Komnas HAM telah mendapatkan pengaduan dan bukti-bukti awal yang mengatakan bahwa ada dugaan perbudakan terhadap puluhan orang di rumah pribadi Bupati Langkat. Menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Ya, sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Ada 6 narasumber di Grand Studio Metro TV. Yang pertama ada John Kennedy Aziz, politikus Partai Golkar. Kemudian ada Kapitra Ampera, politikus PDI Perjuangan. Ada juga politikus Partai Demokrat Didi Irawadi. Dan juga ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Egy Primayoga. Kemudian ada peneliti imparsial Hussein Ahmad. Dan juga ada pakar psikologi politik Hamdi Muluk. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak semuanya. Saya ingin yang paling ujung dulu, Prof. Handi, karena sudah jauh-jauh dari Depok. Prof, saya ingin tanya soal perilaku pejabat, perilaku kepala daerah, perilaku raja-raja kecil. Nah, raja kecil ini kan menarik untuk dicermati. Tidak ada kerajaan ya. Kalau dulu mungkin ada histori kerajaan, boleh. Ya. Tetapi sekarang tidak ada kerajaannya, tapi kok ada istilah raja kecil? Bahkan ada ratu juga sebenarnya, Prof. Kenapa bisa ada istilah itu? Iya, jadi kan dulu kita bermaksud baik sebenarnya ketika melakukan otonomi daerah, kita ingin bahwa kreativitas daerah itu bisa muncul ya atas nama otonomi dan kita menyerap sebanyaknya aspirasi publik. Dan begitu putra-putra terbaik itu kita nominasikan untuk memimpin daerah dengan otonomi, dengan otoritas yang lebih luas supaya kreativitas itu muncul. Nah, tapi kan begini bahwa ketika keistimewaan itu diberikan, ya, dan itu pasti ada ekses, ekses. Nah ini hari ini kita bicara eksesnya itu. Nanti bahwa
kewenangan itu digunakan untuk tidak semestinya dalam banyak bentuk tadi disebut korupsi misalnya salah satu contoh dalam banyak bentuk ya penyalahgunaan jabatan, jual beli jabatan, gratifikasi, suap dan seterusnya. Belum lagi misalnya pemberian izin nanti diiringi dengan kickback di belakang dan korupsi lah kira-kira. Terus ada juga tadi perilaku tercela yang Anda sebut tadi yang pamer kemewahan atau misalnya yang disinyalir barusan bahwa ada disinyalir itu yang kemarin kasus itu mungkin perbudakan modern dengan ditemukannya kerangkeng itu dan mungkin juga banyak ekses perilaku lain yang juga belum terpantau sepenuhnya begitu ya. Nah ini itu yang Anda permasalahkan tadi ekses dari dan kita menyebut raja-raja kecil kan begitu. Saya sebenarnya ingin menyimpan bahasan soal otonomi daerah tapi tadi sudah keluar juga dari Prof. Hamdik. Kenapa langsung larinya ke otonomi daerah? Enggak, jadi begini ya, tentu ini perlu evaluasi yang menyeluruh juga, yang penelitian yang saksama lah, apa betul ini persoalannya adalah otonomi daerah yang salah, begitu kan? Nah tapi paling tidak beginilah bahwa orang yang terpilih itu belum terbaik dalam banyak hal ya. Kan kalau kita melihat filosofi dari pemilihan umum, prinsipnya kan adalah kalau bahasa Latin itu primus inter pares lah. Orang-orang terbaik ya dari antara yang ada dinominasikan, diminta untuk menjadi pemimpin. Itu kan persyaratannya. Nah sekarang kenyataannya ternyata tidak. Jadi permasalahannya di mana? Apakah misalnya ini juga bisa kita alamatkan ke bapak-bapak yang 3 orang ini, partai belum menominasikan orang terbaik untuk dipilih oleh masyarakat. Saya ingin ke Pak John dulu karena dari 3 nama pejabat tadi yang saya sebutkan 2 dari partainya Pak John. Pak John, bagaimana? Itu tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Prof. Hamdi misalnya. Partai politik belum menyiapkan orang terbaik. Kalau menurut hemat saya, semua yang terjadi terhadap pimpinan daerah itu tidak terlepas juga dari sistem pemilihannya. Sistem pemilihannya? Sistem pemilihannya. Pertama kita bicara korupsi dulu. Ya, kalau sistem pemilihannya seperti ini, saya yakin sampai kapanpun korupsi itu tetap ada. Bayangkan saja Mas Wahyu, untuk menjadi pimpinan daerah, di tingkat kabupaten kota saja, gak usah tingkat kabupaten kota yang kota-kota besar, di daerah-daerah. Itu uang 30 miliar tipis Mas. Di tingkat kabupaten kota. Belum lagi di tingkat gubernur. Kalau di tingkat gubernur mungkin lebih dari itu. Nah ketika dia terpilih dan dia telah dilantik, kemudian dia bertanya bagaimana tentang uang saya. Di sisi lain pendapatan formalnya, amplop coklatnya itu berapalah mungkin Bapak tahu. Ya mungkin sekitar belasan juta saja. Ya pendapatan amplop coklat yang artinya yang betul-betul halnya. Nah kalau sistem pemilihannya masih seperti itu aja, ya saya yakin sampai kapanpun ya artinya korupsi ini tetap ada. Ya. Dan yang menjadi pimpinan daerah itu bukan dilihat daripada kualitas kepemimpinannya, tetapi adalah karena keuangannya. Karena keuangannya, karena memang masuk ke sistem yang mau tidak mau membuat hal-hal tadi yang dikatakan oleh Pak John harus dilakukan. Mas Didi sama seperti yang dikatakan Pak John? Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak John ya itu memang terjadi ya. Biaya pilkada, biaya pileg itu nggak kecil ya. Nah ini harus dipikirkan sistem yang bagaimana seminimum mungkin ya. Karena sekarang orang mau maju calon-calon pilkada pasti dia pertama-tama kemungkinan itu cari sponsor dulu. Apalagi kalau daerah itu daerah yang potensi potensi ekonominya tinggi ya. Dan celakanya nih pengusaha-pengusaha ini banyak menggoda ini ya. Nah ini pengusaha-pengusaha banyak menggoda punya kepentingan. Kemungkinan juga lalu punya calon-calon sendiri yang dijagokan. Sementara ini saling simbiosis mutualis lah ya, saling membutuhkan
calon-calon ini menyadari biaya mahal, lalu ya merapatlah, dibiarkanlah orang-orang itu merapat. Ya. Ya ini memang suatu masalah yang saya kira harus ada jalan keluarnya bagaimana. Kalau dibiarkan sebagus apapun rekrutmen partai politik tetap Jadi pasti bukan ada karena kecolongan juga. mekanisme di dalam partai politik kaderisasi yang kurang, tetapi karena ada faktor eksternal tadi Mas Didi. Kalau hemat saya di partai kami itu sangat ketat sekali ya. Para calon-calon kepala daerah itu ada yang namanya pendidikan anti korupsi ya. Lalu juga kita menghindari yang namanya mahar-mahar, kecuali sumbangan resmi buat partai ya. Mahar-mahar kita hindari, tetapi ternyata yang muda-muda pun terjerembab. Ya, tetap saja berikut bendumnya di berbagai mencatatkan partai itu rekor politikus termuda yang pernah terjerat kasus korupsi, misalnya 24 tahun Mas Didi dari partainya Mas Didi. Saya sih tidak mengatakan mau tua mau muda ya. Ini saya kira di berbagai partai kejadian ini suatu kecolongan lah saya kira ya. Jadi saya tidak ingin, partai sudah berusaha menurut hemat saya sudah berusaha. Tetapi kembali kan ini manusia, oknum ya, individunya. Dan sangat disayangkan adanya pengusaha-pengusaha hitam yang selalu adalah yang bermain di balik-balik pilkada. Bagaimana mau korupsi dihindari? Kalau mereka berkuasa pun akhirnya karena kepentingan pengusaha hitam ini yang diperjuangkan, ya miskinlah daerah itu akhirnya di banyak daerah saya kira ya, bukan dalam contoh ini aja. Baik, sebelum masuk ke sistem pencegahan saya nanti ingin tanya juga ke ICW, tetapi saya ingin ke Mas Hussein terlebih dulu. Benar, partai politik sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi ada kekuatan faktor-faktor eksternal tadi termasuk sistem pemilihannya, rezim sistem pemilihannya yang bermasalah. Kalau saya ketika tadi mendengarkan Bang John dengan Bang Didi ngomong menyalahkan sistem, saya agak lucu dan ketawa. Kalau itu yang ngomong Prof. Hamdi atau Egy, itu saya maklum. Tapi kalau anggota DPR yang kemudian ngomong ini sistem yang salah, itu lucu. Kenapa? Karena yang mereka buat sistem juga? Karena mereka yang buat sistem dan selama ini ngerti masalahnya, tetapi kemudian tidak berusaha merubah. Itu satu. Kedua, saya tidak mendengar tadi misalnya mereka menunjuk masalah, ada masalah misalnya di sistem rekrutmen, kaderisasi misalnya. Ini semua orang tahu kok, ini kan partai ini, kadernya melakukan korupsi, ya kan berkali-kali. Saya tidak pernah dengar misalnya, Bung, partai itu minta maaf misalnya kepada rakyat Indonesia bahwa kader saya ini melakukan korupsi. Dan saya yang jajakan ini kepada masyarakat, kepada rakyat, saya yang usung dia. Gak pernah saya dengar partai minta maaf. Bagaimana kemudian bisa melakukan evaluasi kalau tidak menyadari bahwa itu sebuah kesalahan. Ya, jadi itu harus diakui ada masalah di dalam rekrutmen partai. Kenapa orang-orang bermasalah bisa duduk menjadi pucuk pimpinan kepala daerah atau elected official yang lain begitu dan melakukan korupsi. Kalau dia memang misalnya kalau dia integritasnya baik, dia tidak akan kemudian melakukan korupsi dong. Itu kan logika sederhananya. Walaupun tadi kata Pak John ini bukan hanya sekedar integritas, kapasitas pribadi, tetapi karena lagi-lagi sistemnya. Kemudian sistem yang kemudian bisa ada wilayah abu-abu di mana ya orang-orang yang di luar komunitas politik itu mendeterminasi supaya anggota orang-orang di politik ini melakukan hal yang salah. Kan mereka yang buat sistem dan sudah tahu masalahnya. Kenapa nggak dirubah? Itu bukan tugas kami yang mikirin gimana solusinya. Tapi tugas anggota DPR yang kami pilih untuk bagaimana sistemnya itu benar. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi, ditahan. Saya kunci tadi pendapatnya Mas Hussein. Kita akan kembali sesaat lagi usai jeda. Tetap di Kontroversi.